Pada video kali ini kita akan berbicara tentang filsafat penderitaan. Kenikmatan dan penderitaan adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak realitasnya oleh manusia. Semasa hidup, manusia mendambakan dan berusaha meraih kenikmatan. Ia juga berusaha sebisa mungkin menghindari penderitaan dengan beragam cara dan perjuangannya masing-masing. Ketika kenikmatan itu datang, ia sangat ingin mempertahankan. Sebaliknya, ketika penderitaan itu juga datang, ia begitu ingin untuk penderitaan itu segera pergi. Kesengsaraan telah menyebabkan kontradiksi dalam naluri manusia. Naluri manusia pada dasarnya memiliki harapan dan menginginkan keabadian atau menginginkan kebahagiaan. Namun ternyata dihadapkan kepada sebuah realitas bahwa kebahagiaan itu adalah dusta. Jadi jika Anda mengalami kebahagiaan saat ini, kebahagiaan itu dusta karena sebentar lagi dia akan hilang dari pikiran Anda atau akan hilang dari suasana hidup Anda. Jadi jika Anda merasa bahagia, harus dipikirkan juga bahwa itu hanyalah kebahagiaan temporal. Dia tidak akan pernah bertahan lama karena sebentar lagi penderitaan akan mengganti posisi kebahagiaan yang ada dalam diri Anda itu. Batin manusia terguncang dan tersiksa karena ternyata realitas kebahagiaan itu tidak abadi. Jiwanya mulai meronta-ronta dan menangis, berusaha mencakar ke sana kemari untuk mempertahankan kebahagiaan. Tetapi ternyata kebahagiaan itu lekas sirna karena memang tidak pernah menjadi sebuah realitas yang abadi. Begitu pula dengan penderitaan. Ia tidak pernah menjadi realitas yang abadi. Ia pun bersifat temporal. Keinginan dan ketidakinginan berada pada satu naungan, yaitu antara kesadaran akan realitas. Realitas itulah yang akan terus dikejar oleh manusia dan sekaligus juga dihindari. Dikejar jika itu mendatangkan kenikmatan dan kebahagiaan, dan pada waktu yang sama akan dihindari jika itu mendatangkan ketidakbahagiaan atau ketidaksenangan. Kenikmatan dan penderitaan adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak realitasnya oleh manusia. Semasa hidupnya, manusia sangat mendambakan dan berusaha meraih kenikmatan. Ia juga berusaha sebisa mungkin menghindari penderitaan dengan beragam cara perjuangannya. Ketika kenikmatan itu datang, manusia sangat ingin mempertahankannya. Tapi ketika ketidaknikmatan itu datang atau ketidaksenangan itu datang, maka ia berusaha agar ketidaknikmatan itu segera pergi meninggalkan hidupnya. Lantas, apakah sebenarnya penderitaan itu? Di mana letak penderitaan dan sebab penderitaan? Dan bagaimana kita menghadapi dan memaknai penderitaan kalau itu memang ada dan tidak kita inginkan? Penderitaan adalah apa yang kita persepsikan sebagai sesuatu yang menyiksa, menyakitkan, pedih, melukai hati, tidak nyaman dan merasa tidak enak lainnya. Di dunia ini orang lain bisa menjadi penyebab penderitaan bagi Anda. Ada orang yang bisa menyebabkan kebahagiaan pada orang lain dengan cara yang sederhana. Tetapi orang lain tersebut menyebabkan penderitaan dalam kehidupan Anda walaupun dilakukan dengan cara yang sangat baik. Jadi penderitaan
mungkin saja disebabkan atau dipersepsikan sebagai sesuatu yang datang dari luar. Ada orang lain yang bisa menyebabkan kebahagiaan bagi yang lain, tetapi menyebabkan penderitaan bagi kita. Itu adalah sebuah realitas yang tidak bisa ditolak dan sekaligus harus diterima. Anda menginginkan agar orang lain menciptakan kebahagiaan bagi Anda, sehingga Anda mulai berpikir agar dunia ini dipenuhi dengan orang yang baik-baik saja, dan jika bisa tidak ada orang jahat pun di dunia ini. Tetapi tidak bisa demikian, karena realitasnya adalah orang jahat pun bisa menyebabkan kebahagiaan bagi yang lain, atau setidak-tidaknya mungkin bagi orang yang Anda anggap jahat. Realitas tidak bisa ditolak, karena tidak semua hal yang kita mau, yang kita inginkan dapat kita raih. Ada hal-hal yang bahkan tidak kita inginkan, tidak diperjuangkan, malah itu yang akan menyebabkan penderitaan bagi Anda. Manusia hanya bisa mencapai apa yang ada di dalam kuasanya untuk dicapai, dan dia tidak bisa menolak sesuatu yang berada di luar kuasanya. Tetapi penderitaan tidak akan pernah datang dan permisi kepada Anda. Ia hanya akan datang sama seperti tamu yang tidak tahu malu. Jadi Anda tidak bisa mengharapkan bahwa hidup ini hanya akan bahagia terus tanpa penderitaan. Fenomena penderitaan dan pemaknaan terhadapnya memang membuat banyak manusia galau, putus asa, nestapa, hingga memandang bahwa hidup di dunia ini absurd dan bunuh diri adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri dari absurditas ini. Arthur Schopenhauer meluapkan kegalauannya dengan mengatakan bahwa bunuh diri diperbolehkan jika rasa sakit dalam diri Anda, jika penderitaan dalam diri Anda telah lebih besar daripada rasa sakit akan kematian itu sendiri. Jadi Arthur Schopenhauer mengatakan, jika penderitaan Anda ternyata lebih sakit, lebih pedih daripada kematian itu sendiri, ya bunuh diri adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari hidup yang absurd dan nihil seperti itu. Tidak dapat disangkal bahwa banyak penolakan terhadap eksistensi Tuhan karena problem penderitaan dan pemaknaannya. Jiwa manusia mempertanyakan kenapa dia harus mengalami musibah, kemiskinan, dan penderitaan. Kenapa ia harus lahir dari orang tua yang jahat, sedangkan orang lain lahir dari orang besar, berilmu dan terhormat. Orang lain lahir dengan keberuntungan yang banyak. Kenapa yang lainnya berbeda? Manusia mulai membandingkan dirinya dengan dunia sekitarnya, dengan realitas yang sesungguhnya, bahwa ternyata dia mendapati dirinya kurang bahagia dari orang lain. Ia mulai mengatakan bahwa moral saya bagus, saya tidak bersalah, tapi kenapa saya harus mengalami kemalangan itu? Kegalauan-kegalauan ini mungkin bisa masuk dalam kategori yang wajar dan hal yang biasa. Tetapi karena kewajaran itu, manusia semakin terpenjara dalam kesengsaraan yang ia ciptakan sendiri. Orang-orang yang putus asa karena tidak memiliki jawaban yang memuaskan bagi dirinya, lebih memilih tidak bertuhan dan hidup dalam keputusasaan, kenestapaan, absurd, dan nihilitas. Stendhal bahkan sampai mengatakan, satu-satunya cara untuk memaafkan Tuhan adalah dengan menegaskan bahwa ia tidak ada.
Stendhal itu adalah seorang penulis dari Prancis pada abad ke-19. Karena ungkapan Stendhal inilah yang mungkin membuat Nietzsche mengatakan bahwa Tuhan sudah mati. Karena memang Nietzsche mengalami rasa sakit atau penderitaan selama 10 tahun terakhir dalam hidupnya. Jadi Nietzsche mengatakan bahwa Tuhan sudah mati karena penderitaan yang dia alami mungkin sangat berat untuknya. Tapi perlu diketahui bahwa yang ilahi mungkin saja tidak berkehendak membuat dunia ini penuh dengan penderitaan dan kekacauan. Tetapi kebiasaan manusialah yang membuat semuanya menjadi kacau dan penuh dengan air mata. Manusia membuat dunianya sendiri gaduh dan kemudian menuduh Allah yang telah membuat dia menderita. Realitasnya sebagian orang mengenakan pakaian yang mewah dan bermerek, sedangkan yang lain hidup dan berjalan dalam ketelanjangan. Yang lainnya tidur di rumah yang mewah dan kasur yang empuk, sedangkan sebagian orang lain tidur beratapkan langit berlantai jerami. Sebagian lainnya lagi bersendawa dengan tidak tahu malu karena makan terlalu banyak, tetapi yang lainnya menderita kelaparan dan berharap belas kasihan orang lain. Sebagian lain mengumpulkan uang dengan cara yang kotor dan menjijikan dan menghabiskannya secara menjangap. Tetapi sejumlah orang yang lain bekerja dengan jujur dan keras tetapi tetap menjadi miskin. Sejumlah orang suka menghabiskan waktu dan berlibur dalam liburan yang kosong dan seolah mereka hidup sendiri. Dalam waktu yang sama, mereka hidup dalam dunianya dan juga sekaligus melupakan sesamanya yang mengalami penderitaan. Jadi manusialah yang menciptakan penderitaannya sendiri. Jika Anda bertanya dari manakah sumber penderitaan itu, manusia-manusia di sekitar kita lah, atau bahkan diri kita lah yang telah menciptakan penderitaan itu sendiri. Yang ilahi tidak pernah menciptakan penderitaan itu bagi kita, tetapi penderitaan itu muncul dari orang-orang di sekitar kita dan juga dari dalam diri kita. Oleh sebab itu, maknailah penderitaan seharusnya bagaimana Anda memaknai kebahagiaan. Jangan melebih-lebihkan. Karena ternyata kebahagiaan dan penderitaan keduanya adalah realitas yang tidak abadi.